Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa YouTube di video kami. Kami biologi sel kelompok 4 yang beranggotakan COVID-19 merupakan pandemi yang telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Sekarang seluruh negara sedang berperang melawan pandemi ini. COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Cina, lalu menyebar ke seluruh belahan dunia. Sampai sekarang jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 terus bertambah. Oleh karena itu, kita harus mendukung kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana COVID-19 keluar dari sel dan menginfeksi sel yang lain. Coronavirus atau SARS-CoV-2 adalah virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Karakteristik virus corona yaitu 1. Bersifat single-stranded RNA sehingga mudah untuk mengalami mutasi. 2. Virus yang tak hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang hewan. 3. Memiliki 4 macam protein yang berperan penting antara lain protein spike, protein matrik, protein envelope, dan nukleus protein. 4. Masa inkubasi virus ini sampai menimbulkan gejala berlangsung selama 2-14 hari. Gejala dimulai dari demam, suhu 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Bahkan dalam perkembangannya tidak dimulai dengan gejala. 6. Virus ini memiliki hubungan dengan virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Ikatan antara glikoprotein selubung virus atau viral envelope dan reseptor spesifik dari sel inang memicu virus atau kapsid dan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel inang. Salah satunya dengan mekanisme endositosis. Kapsid virus akan dihancurkan oleh enzim intraseluler dari sel inang. Materi genetik yang berupa single-stranded RNA kemudian bertindak sebagai template untuk memproduksi strand RNA yang komplementer dengan single strand RNA virus. Strand RNA yang komplementer selanjutnya digunakan sebagai template untuk memperbanyak materi genetik virus dan juga sekaligus berperan sebagai mRNA untuk ditranslasikan membentuk protein-protein penyusun virus atau kapsid dan glikoprotein penyusun selubung virus. Vesikel membawa glikoprotein pada plasma membran. Kapsid dan materi genetik merakit diri menjadi partikel virus. Partikel virus kemudian keluar dari sel inang dan diselubungi oleh membran plasma dari sel inang yang telah ditempeli oleh glikoprotein. Bagaimana sih coronavirus menyerang sel lain? Coronavirus menyerang sel lain dengan memasuki sel tubuh yang rentan, seperti mata, mulut, dan hidung. Kemudian menempel pada sel-sel saluran pernafasan lalu menghasilkan protein ACE2. Setelah menghasilkan protein ACE2, coronavirus menginfeksi sel dengan memadukan membran berminyaknya dengan membran sel tersebut. Setelah itu, coronavirus pun masuk dan melepaskan RNA-nya. RNA tersebut akan dibaca oleh sel yang terinfeksi dan mulai membuat protein untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan menyusun kembali salinan virus baru. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh sendiri berfungsi untuk melumpuhkan bakteri, bukannya virus. Nah, dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi ini, maka infeksi pun menjadi semakin berlanjut. Ketika infeksi semakin berlanjut, mesin sel mulai menghasilkan paku-paku baru dan protein yang berfungsi untuk memperbanyak salinan coronavirus.
Setelah salinan coronavirus terbentuk, salinan tersebut dikumpulkan dan dibawa ke tepi luar sel. Setelah itu, sel pun dapat melepaskan jutaan salinan coronavirus sebelum sel akhirnya rusak dan mati. Sementara virus dapat menginfeksi sel-sel di dekatnya atau berakhir di tetesan yang keluar dari paru-paru. Jadi, untuk ilustrasinya, sel yang sudah terinfeksi selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi sel sehat lainnya. Mungkin awalnya kita hanya kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit, tapi dalam hitungan hari saja sudah ada jutaan bahkan sampai miliaran virus corona baru yang akan menginfeksi paru-paru kita. Jika virus ini sudah memenuhi paru-paru kita, maka sistem imun kita akan merespon ibarat polisi yang akan meluncur ke tempat kejadian perkara. Namun di sini virus corona bisa menjadi penipu yang bisa ngakalin sistem imun. Virus corona membuat sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel sehat kita. Dan perlahan-lahan senjata makan tuan. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya dan juga komen jika ada yang ingin ditanyakan.